Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fahria, saya dari program studi pendidikan antropologi akan membawakan materi yang berjudul kalimat efektif. Nah, sebelum kita membahas tentang kalimat efektif, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa sih kalimat itu? Menurut Alwi tahun 2000, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Oke, jadi itulah tadi pembahasan tentang kalimat dari satu ahli. Saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili isi pikiran atau gagasan dari penulis atau pembicara secara jelas, sehingga isi pikiran tersebut dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar secara jelas, tepat, seperti yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Menurut Spinoza, suatu kalimat dikatakan kalimat efektif jika memenuhi 6 syarat. Yang pertama yaitu kesatuan, kepaduan, ketepatan, kehematan, keparalelan, dan yang terakhir kelogisan. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat yang tidak memiliki kesatuan. Contoh kalimat yang memiliki kesatuan. Kepaduan. Kepaduan atau bisa dibilang koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara pembentuk kalimat, yaitu kata, frasa, dan kausal. Contoh kalimat yang tidak koheren. Contoh kalimat yang koheren. Yang ketiga yaitu keparalelan. Keparalelan adalah terdapatnya unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata, frasa yang ada di dalam kalimat. Contoh kalimat yang tidak paralel. Contoh kalimat yang memiliki keparalelan. Yang keempat yaitu ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan unsur-unsur pembangun kalimat sehingga membentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh kalimat yang tidak mengandung ketepatan. Contoh kalimat yang mengandung ketepatan. Yang kelima yaitu kehematan. Kehematan adalah menghindari suatu kata yang tidak perlu atau berulang. Contoh kalimat yang hemat kata. Contoh kalimat yang tidak hemat kata. Dan yang terakhir yaitu kelogisan. Kelogisan adalah kalimat yang logis atau masuk akal. Kelogisan ini juga menuntut pemikiran yang sistematis. Mengapa sih kalimat efektif itu penting untuk kita pelajari? Dikarenakan kalimat yang efektif itu menjadikan komunikasi dapat dengan mudah dipahami. Seperti halnya jika kita ingin membuat skripsi, tesis, disertasi, atau laporan ilmiah, kita sebagai penulis atau pembaca, pemikiran kita dapat dengan mudah tersampaikan secara jelas dan tepat oleh pembaca atau pendengar. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari materi yang saya sampaikan tentang kalimat efektif. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Happy, happy, happy.